ini ya satu cerminan pemuda-pemuda yang mengukir sejarah karena ketangguhannya. Dan kita lihat usianya. Ya, Imam Syafi'i itu menjadi mufti di usia 15 tahun. Mufti itu adalah hakim di tingkat kota, hakim di provinsi, ya. Menjadi mufti di Mekah, bayangin Mekah itu kan gudangnya para ilmuwan, ya. Tetapi Imam Syafi'i sudah jadi mufti. Mufti itu diambil dari orang yang paling memahami urusan agama. Usia 15 tahun. Kira-kira lulus SMP. Kita kebayangin, lulus SMP, bayangin anak SMP sekarang ya, lulus SMP, kira-kira apa yang dipikir anak sekarang? Imam Syafi'i 15 tahun sudah jadi mufti. Jadi kalau berpendidikan itu sudah doktor gitu kira-kira 15 tahun. Imam Bukhari menerbitkan buku pertamanya ya tentang sahabat, tentang tabi'in di usia 18 tahun. 18 tahun berarti kira-kira ya lulus SMA. Lulus SMA sudah menerbitkan buku pertama Imam Bukhari. Harun al-Rasyid, salah seorang khalifah yang paling masyhur ya, yang sangat dikenal, memimpin satu kekhilafahan yang waktu itu ya wilayah kekuasaannya sudah meliputi Asia. Asia itu dari perbatasan Cina di timur, di Kazakhstan, di Samarkand itu ya, sampai ke barat ya. Kemudian terus ke barat sampai seluruh Afrika. Naik ke utara menyeberangi Selat Gibraltar masuk ke Eropa. Usianya berapa? 22 tahun. Ya kira-kira berarti mahasiswa. Kebayang nggak? Bukan cuma presiden ini. Presiden yang saat itu kekuasaannya paling luas di dunia. Ya, umurnya 22 tahun. Itu artinya jabatan sebelumnya belasan tahun juga kan? Anaknya, anak Harun al-Rasyid namanya Al-Amin, memimpin pasukan besar dan memenangkan pertempuran di Khurasan. Di Khurasan itu di Iran. Ya. Pada saat usianya masih 11 tahun. Bayang 11 tahun, anak SD. Ya. Usama bin Zaid diangkat menjadi panglima perang di usia 19 tahun menggantikan sahabat senior Khalid bin Walid. 19 tahun. Ada Muhammad Al-Fatih yang filmnya sekarang banyak ditonton anak-anak sekarang ya. Menaklukkan Konstantinopel di usia juga sangat muda. Ya, usianya sangat muda dan di usia 24 tahun itu ya, wilayah kekuasaan juga sangat luas. Ya. Nah, ini contoh anak-anak muda yang tangguh, yang pendidikannya itu sudah selesai akil baliknya dan sudah mulai produktif di usia belasan tahun. Itu di zaman dulu. Zaman sekarang ada nggak yang begitu? Mari kita lihat yang ada Indonesia ya. Nah, ini yang Indonesia saya ambil. Teman-teman pasti pernah dengar nama Kemala Hayati. Ya. Dari Aceh. Oleh Pak Jokowi dijadikan sebagai pahlawan nasional 2 tahun lalu. Kemala Hayati menjadi Panglima Armada kelima Angkatan Laut Kesultanan Aceh Darussalam di usia 22 tahun. Perempuan. 22 tahun menjadi Panglima Militer. Dan Aceh itu bukan negara kecil ya. Kemala Hayati pernah mengalahkan pasukan Belanda. Ya, bahkan menawan panglimanya. Pernah mengalahkan pasukan Belanda, pernah mengusir Portugis dari Malaka. Jadi kebayang ya, 22 tahun. Yang agak kekinian Dan Mogot. Teman-teman tahu ini nama jalan, ini nama orang. Dan Mogot siapa? Anak muda yang umur 17 tahun sudah mendirikan Sekolah Calon Perwira Akademi Militer Indonesia. Kebayang nggak? Jadi direkturnya di umur 17 tahun. Nah, tokoh yang masih kita kenal hari ini ya, teman-teman pasti kenal Al-Fatih ya, Al-Fatih Timur. Mendirikan kitabisa.com. Familiar dong ya, kitabisa.com yang mungkin ada yang pernah donasi lewat kitabisa.com. Mendirikan kitabisa.com usia berapa? 21 tahun, masih kuliah di UI. Ada nama Fatih Madini. Fatih Madini itu putranya Ustadz Adin Husaini. Rumahnya di Depok. Menulis buku Reformasi Pemikiran Pendidikan. Judulnya udah serem banget ini. Ini kan kayak tulisan profesor ya. Kalau nulis cerpen, nulis novel ya wajar lah. Ini nulis Reformasi Pemikiran Pendidikan pada waktu umurnya 16 tahun. Sekarang umurnya 18 tahun kalau nggak salah ya.
Jadi dua atau 3 tahun lalu buku ditulis. Ada lagi Hamzah Izul Haq. Ini dulu murid ngaji saya waktu SMP. Jadi saya pernah punya binaan pengajian anak-anak SMP. Salah satunya adalah Hamzah Izul Haq. Ya, menjadi pengusaha muda sejak masih SMA. Waktu itu dia SMA-nya 21 Jakarta di Pulau Mas, Jakarta Timur. Maksud saya, ternyata banyak loh anak-anak di usia yang sangat muda yang sudah selesai tuh urusan soal galau-galaunya udah kelar gitu ya. Urusan soal kenakalannya udah selesai gitu di usia belasan tahun. Nah, ini Fatih Madini ya. Dan buku Pemikiran Islam itu bukan buku pertama. Ini yang biru ini buku pertama, salah satu bukunya dia juga, Mewujudkan Insan dan Peradaban Mulia. Ditulis ketika masih umurnya belasan tahun. Yang sebelah kanan ini buku yang tadi saya ceritakan. Ya. Dan sekarang di usia ini dia sudah ngajar di kampus yang didirikan oleh ayahnya. Nah, ini Hamzah yang tadi saya ceritakan, Hamzah Izul Haq. Hamzah ini saya ingat karena cukup lama ngaji di saya. Sejak SD sudah jualan. Jual kelereng, jual petasan, jual koran, jual pulsa, ojek payung, apa aja. Kenapa? Nah, supaya dia pegang uang buat beli jajan, ya, buat beli macam-macam lah apa yang dia pengen jajan dia beli gitu. Nah, dia cari uangnya dengan cara begitu. Dari SD, SMP masih lanjut, di SMA dia mulai berjualan buku, ya, ngambil buku di Kuitang, ngambil buku di Senen, ya. Nanti awal semester biasanya dia ngejain foto, bukunya judulnya apa, penerbitnya siapa, dia cari itu di Senen, habis itu di drop, kasih ke teman-teman sekolahnya. Jual pin, jual makanan, buka counter pulsa di usia masih SMA. Waktu kelas 3 SMA, rata-rata temannya nyari bimbel supaya bisa ikut perguruan tinggi. Tapi si Hamzah kelas 3 SMA sudah beli franchise bimbel. Kebayang nggak? Ada orang tua datang ke bimbelnya dia, mau daftarin, ketemu sama dia, dikira sesama siswa, ternyata direkturnya. Ternyata yang punya bimbel. Ya, berkembang sampai puluhan cabang. Sekarang ya, begitu lulus SMA, dia mengembangkan bisnis, punya produksi sofa bed, produksi di Tangerang, kemudian bikin perumahan, ya, properti, bikin tour and travel dia bikin waktu ada Piala Dunia yang di Rusia, dia bikin paket untuk wisata keliling Rusia. Umurnya berapa? Masih 20-an tahun. Ya, nah teman-teman bisa lihat dia di berita banyak, di YouTube juga banyak, diundang di Kick Andy sama Sarah Sehan dan lain-lain, ada banyak acaranya. Mungkin nanti kalau tertarik atau mau diundang bisa nanti ya, diundang nih ke Flexi School ya untuk sharing gimana. Nah, teman-teman semua, saya ingin mengawali ini dengan sebuah rasa optimis bahwa sebenarnya cita-cita kita untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa itu bukan hal yang mustahil. Karena udah banyak di luar sana yang begitu.